Hai Amici, balik lagi di Inside Jiggly's Mind dan ini tuh episode yang kedua. Harusnya video ini tayang di awal Januari karena menurut aku momennya pas aja. Cuma ya hidup lah ya. Ina itu baru sempat tayang sekarang. Karena ini berhubungan dengan resolusi dan tren setiap bulan Januari yang namanya Vision Board. Menurut aku iya sih, judulnya aku nulis Vision Board is a Scam, tapi nggak yang full scam banget. Cuman menurut aku banyak yang tidak diceritain di balik Vision Board itu. Ini aku mau ceritain dulu ya, sedikit pengakuan sedikit sih. Jadi waktu pertama kali si Vision Board ini muncul, aku pernah bikin waktu awal banget. Tapi nggak aku share, nggak aku tunjukin karena kebanyakan yang aku taruh di vision board itu malah tidak terjadi dan gak tercapai gitu. Jadi pasti ada perasaan sedikit malu ya, kayak aduh udah bikin vision board, udah niat banget sampai di print segala, taunya nggak terjadi. Jadi ya udahlah kita skip aja gitu. Nah, tapi tahun 2025 ini menurut aku cukup lumayan banyak mencapai impian aku, hal-hal yang aku rencanakan kayak mulai dari traveling ke Korea lagi, terus traveling ke Jepang, tempat yang pengen banget aku datengin lagi. Dan aku ke sana naik bisnis kelas sesuai dengan planning dan impian aku. Aku juga bisa beli barang-barang yang menjadi impian aku. Terus kalau misalnya kalian juga follow Instagram aku, kalian pasti tahu kalau kemarin aku baru pindah ke Jakarta tahun 2025 kemarin. Terus banyak hal deh yang terjadi yang menurut aku itu hal positif dan sebenarnya tuh hal-hal yang aku rencanakan dan aku pengenin banget. Dan aku nggak bikin vision board. Setelah aku berpikir kenapa ya kok pada saat aku bikin vision board tidak terjadi, tapi malah saat aku tidak bikin vision board malah terjadi. Ternyata yang salah itu bukan vision boardnya, tapi yang salah itu adalah pola pikir aku, POV aku, dan betapa penjelasan tentang vision board itu tuh terlalu singkat padat gitu loh. Kayak contoh, vision board itu kan kita bikin kayak gimana sih kamu nanti mau melihat diri kamu di akhir tahun, apa aja yang terjadi. Ada yang menggambarkan tuh kayak hidup lebih happy, traveling ke tempat impian. Tapi kadang-kadang yang membuat vision board kita tidak terjadi itu adalah karena mungkin impiannya tuh terlalu jauh. Planningnya tuh terlalu jauh gitu. Kayak misalnya saat ini belum kerja, tapi yang ditulis di vision board-nya itu mobil McLaren gitu. Bukan artinya tidak mungkin ya, mungkin aja. Tapi menurut aku tuh kalau misalnya kita nulis vision board planning, kita tuh harus tahu planningnya tuh mau apa aja. Bukan cuman kayak wah aku mau punya rumah di pinggir pantai. Tapi kita nggak punya planningnya pekerjaan apa yang kira-kira akan kita dapatkan untuk bisa mewujudkan itu. Jadi ibaratnya tuh kayak terlalu jauh dan jadi kayak lebih ke mimpi gitu ya, sehingga itu yang aku rasakan ya, ini dari POV aku pribadi, sehingga si vision board-nya tuh nggak terjadi. Walaupun memang tapi nggak boleh tahu ngitung-ngitung gitu, karena dalam hidup ini tuh kita nggak tahu universe akan memberikan apa sama kita. Ya memang itu aku juga setuju, karena dalam hidup aku juga banyak sekali hal-hal yang tidak mungkin, yang kayak keajaiban tapi terjadi gitu ya. Tapi menurut aku kalau terlalu banyak naruh hal seperti itu, jadinya tuh malah jadi mimpi, kitanya cuma berangan-angan lalu tidak ada hal yang jadi kejadian gitu. Nah, ada satu hal yang menurut aku orang lupakan saat bikin vision board dan menurut aku ini adalah kunci dalam mewujudkan hidup yang lebih baik di akhir tahun dengan ataupun tanpa vision board. Satu hal yang menurut aku sering terlupakan di saat orang-orang lagi rame ngomongin tentang vision board adalah eliminasi. Jadi, bikin vision board itu menurut aku satu step yang justru paling mudah. Karena yang kita lakukan adalah kita ngawang-ngawang, kita berpikir kita mau jadi seperti apa di akhir tahun, kita kumpulin foto-fotonya, kita cari video-videonya, terus kita cetak tuh si foto-fotonya entah dari Pinterest, entah dari Google, entah kalian cari di AI atau apapun itu, terus kalian gunting-gunting, terus kalian bikin target bulan
ini mau apa, atau misalnya vibes kalian tuh mau berubah seperti apa di tahun 2026 ini, kalian tulis semuanya, kalian pajang, terus kalian taruh di tempat yang paling sering bisa kalian lihat. Tapi setelah vision board itu jadi, orang suka lupa bahwa untuk mewujudkan orang yang ada di vision board itu butuh perjuangan panjang, dan hanya karena vision boardnya ada, tidak lalu serta-merta itu terjadi. Ada perjuangannya, ada proses yang harus dilewatin. Nah, menurut aku yang paling sering dilupakan adalah eliminasi. Kita harus mengeliminasi hal-hal yang justru tidak akan membantu kita membentuk menjadi orang yang ada di vision board itu. Nah, banyak orang tuh bikin vision board lalu berharap, karena ya kita tahu lah di hidup ini ada yang namanya takdir dan gaya tarik menarik ya. Kalau kalian baca buku The Secret, di situ dijelasin banget, dan jujur aku sangat percaya dengan gaya tarik menarik kita akan menarik, we will attract apapun yang amat sangat kita inginkan gitu. Tapi tidak hanya dengan punya vision board kita menginginkan itu lalu itu akan menarik masuk ke dalam hidup kita. Yang sering orang lupakan adalah eliminasi. Beberapa hal yang aku eliminasi supaya impian-impian aku terwujud dan aku bisa menjadi orang yang aku inginkan di akhir tahun adalah, yang pertama yang harus dieliminasi itu adalah orang-orang. Kita harus mengeliminasi orang-orang yang justru tidak mendatangkan pengaruh baik, enggak membuat kita jadi lebih termotivasi. Kita juga mengeliminasi orang-orang yang tidak mensupport kita, karena itu sangat berpengaruh. Berada di sekeliling orang yang enggak nge-support impian kita, enggak nge-support ambisi kita, itu tuh bisa bikin kita jadi malu sama ambisi kita, malu sama mimpi kita, malu sama keinginan kita. Jadi yang paling pertama aku eliminasi adalah orang-orang. Dan aku mengeliminasi juga orang-orang yang suka ngasih tips-tips, suka ngasih kayak saran-saran padahal mereka sendiri tuh nggak expert gitu. Jadi justru kadang yang aku dapatkan itu bukan tips. Jadi justru kayak crab mentality, kayak mereka ngasih seolah-olah itu tips yang baik padahal sebenarnya mereka tuh pengen narik supaya aku nggak mencapai mimpi aku. Itu orang-orang yang kayak gitu itu aku eliminasi. Bukan artinya harus dimusuhin ya, tapi at least aku harus menjaga boundaries dari orang-orang seperti itu. Supaya apa? Supaya energi aku untuk menggapai mimpi aku, untuk bisa dapat hal yang sangat aku inginkan ini nggak terganggu. Kalau kalian nonton podcastnya Taylor Swift, itu aku nonton dan ada satu kata, pokoknya intinya gini, aku lupa kata-kata persisnya apa, tapi menurut dia hal yang paling nggak boleh diganggu dan nggak boleh dipengaruhi itu adalah energi kita. Pokoknya dia sampai ngomong, perlakukanlah energi kita itu seolah-olah itu adalah barang yang sangat mahal. Karena itu tuh memang itu beneran mahal, dan itu tuh bisa mempengaruhi jalan hidup kita, mempengaruhi gimana cara kita menggapai mimpi kita, mempengaruhi gimana cara kita melihat dunia. Makanya kita harus menjaga energi kita. Jadi penting banget yang pertama untuk mengeliminasi orang-orang yang menurut kalian tidak akan membawa kalian ke tempat yang kalian tuju. Buat apa ada di sekeliling orang itu? Tapi berat banget, tapi kayak aduh nggak enak. Ya justru hal yang berat itu nggak bisa dilakuin sama semua orang. Makanya tidak semua orang bisa menggapai mimpi besar mereka, karena harga yang dibayar untuk bisa mencapai mimpi itu emang mahal gitu. Terus yang kedua yang aku eliminasi adalah kebiasaan-kebiasaan jelek. Aku pernah nonton podcast, tapi sayangnya ini podcastnya aku lupa karena aku nonton podcastnya selewat aja. Dia bilang bahwa kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek itu akan terbawa sehingga membentuk diri kita. Nah, makanya saat kalian punya vision board, kalian tuh harus benar-benar membayangkan orang yang ada di vision board ini tuh kalau dia memang ada dan eksis, kira-kira dia punya kebiasaan-kebiasaan apa sih sampai dia punya hal seperti itu gitu. Kebiasaan buruk kayak misal, kalau misalnya kalian pengen badannya tuh lebih bagus di vision board kalian, yang kalian eliminasi adalah kebiasaan-kebiasaan kayak tidur begadang. Karena kan tidur begadang itu mempengaruhi ke keadaan tubuh kita. Kalau kita mau tubuh kita lebih sehat, lebih bisa in shape, bisa lebih segar berolahraga,
Jam tidur kalian itu harus on time dan nggak boleh kebanyakan begadang, nggak boleh kurang tidur juga. Terus kayak kebiasaan jelek kalau misalnya kalian makan nggak ngatur waktu, segala dimakan. Nah, saat melihat vision board itu, kalian harus membayangkan kebiasaan buruk apa sih yang nggak akan dilakukan sama orang yang ada di vision board itu. Lalu kebiasaan itu kalian eliminasi. Jangan langsung ekstrim ya, kayak, oh berarti nggak boleh ini, tidak akan kulakukan. Itu kalau misalnya terlalu ekstrim juga biasanya malah akan bikin kalian bosen di bulan pertama, bulan kedua, lalu ngelos deh. Jadi perlahan-lahan eliminasi kebiasaan-kebiasaan yang menurut kalian tidak akan membentuk kalian menjadi orang yang ada di vision board itu. Kebiasaan buruk kayak suka nunda. Kalau misalnya di vision board kalian, aku pengen secara karir nih, karir aku meningkat tajam, aku menyelesaikan lebih banyak project, dan aku bisa naik jabatan karena atasan aku melihat kerja aku tuh lebih maksimal. Atau di bisnis aku pengen lebih meningkatkan sales aku, naikin brandingan dari brand aku, dan aku ingin meningkatkan semua potensi yang aku punya. Tapi kalian gak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek kayak misalnya banyak nunda-nunda tuh. Nah itu kebiasaan yang mungkin kalau misalnya kalian lihat di vision board, kalau orang yang pengen nyelesain lebih banyak project, orang yang pengen meningkatkan potensi, nggak akan tuh namanya nunda-nunda gitu. Perlahan-lahan eliminasi kebiasaan itu. Kalau kalian pengen, aduh pengen lebih sehat deh, pengen kulit aku tuh lebih glowing deh. Terus kalian punya kebiasaan makan makanan gorengan, pedes, terus makan makanan yang dairy, nggak beraturan, terus kalian pakai skincare malam tuh angot-angotan. Nah, perlahan-lahan eliminasi kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Dan kalau buat aku pribadi, hal yang harus banget aku eliminasi adalah kebiasaan overthinking. Overthinking itu kadang membuat kita jadi nahan diri. Overthinking juga kadang bikin kita jadi nggak mau menunjukkan potensi asli kita. Overthinking juga bikin kita jadi justru males belajar karena kita selalu membayangkan hal-hal buruk, hal-hal terburuk yang terjadi. Nah, gimana kalau kita ganti overthinkingnya dengan overthinking terhadap hal-hal yang baik? Lama-kelamaan overthinking tuh buat aku pribadi menjadi kebiasaan. Karena kan sebenarnya yang bisa mengontrol pikiran kita, mengontrol badan kita tuh diri kita sendiri. Once kita mengizinkan, ya berarti kan itu menjadi kebiasaan. Jadi salah satu kebiasaan yang buat aku harus dihilangkan adalah kebiasaan overthinking. Kalau kalian tipe orang yang bikin vision board, coba kalian lihat vision board kalian, orang yang kalian bayangkan ada di vision board itu kira-kira nggak punya kebiasaan buruk apa ya yang masih kalian lakukan. Nah, eliminasi satu persatu supaya nanti di akhir tahun kalian mungkin bisa dengan bangga bilang bahwa wah gila ya vision board gue tuh bisa terjadi 90%-nya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, vision board tuh baru opening aja, sisanya tuh masih banyak perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan, salah satunya ya ini, eliminasi ini. Yang berikutnya adalah mengeliminasi pengeluaran tidak penting ya. Tahun 2026 ini aku benar-benar berusaha untuk mengeliminasi pengeluaran tidak penting. Kayak contoh beli baju hanya sekedar karena lucu. Lalu setelah aku beli, oh ternyata nggak sesuai deh dengan style aku, nanti ujungnya malah nggak dipakai. Jadi sekarang sebelum aku membeli baju, biasanya aku mikir dulu, kira-kira baju ini tuh akan sesuai nggak ya dengan style yang udah aku punya di rumah. Kira-kira ini tuh akan bisa di mix and matchin nggak ya dengan baju-baju yang sudah ada. Kalau kira-kira oh warnanya masuk sih, oh bisa nih di mix and match, baru aku beli. Terus pengeluaran yang nggak penting ini sering banget terjadi kalau misalnya aku lagi nggak bisa tidur, malam-malam aku buka Zalora, malam-malam aku buka Shopee, malam-malam aku buka Tokped, lalu tiba-tiba aku add to cart benda-benda yang seolah-olah penting tapi enggak. Kayak kalau dulu ya aku sering banget tuh check out kayak misalnya tempat tisu buat ngegantung apa gitu. Itu awalnya kan harganya memang murah-murah, tapi bayangkan kalau misalnya di jumlah itu tuh jadi pengeluaran yang sebenarnya tidak penting dan kayak nggak berguna gitu. Makanya itu juga harus dieliminasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Terutama kalau misalnya kalian punya vision board tuh misalnya pengen diving di Raja Ampat, pengen liburan ke Jepang,
Pendisiplinan dalam hal-hal seperti itu menurut aku jadinya membuat kita jadi lebih punya banyak tabungan atau simpanan uang sehingga kita dalam mencari uang jadi lebih semangat. Tapi kalau misalnya terlalu banyak pengeluaran nggak penting yang akhirnya membuat uang simpanan atau tabungan kita nggak bertambah, jadinya tuh kita tuh makin merasa jauh dengan impian kita yang ada di vision board. Itu sih buat aku pribadi karena 2026 ini aku punya sebuah keinginan yang menurut aku mengharuskan aku harus mengeliminasi kebiasaan ini. Walaupun menurut aku sih kalau kebiasaan ini kalian punya vision board atau enggak juga harus dikurang-kurangin. Karena menurut aku in this economy kita juga tetap harus lebih waras dalam melakukan pengeluaran. Terus kalau misalnya kalian punya make up, beli make up sesuai kebutuhan aja, nggak perlu lapar mata, nggak perlu karena semua orang punya, lalu kalian beli. Eliminasi pengeluaran yang nggak penting. Tapi aku suka Kak make up, tapi aku mau beli skincare terus-terusan. Aku nggak mewajibkan kalian untuk mengeliminasi make up atau skincare. Kalian yang tahu sendiri, sebenarnya pengeluaran-pengeluaran nggak penting ini tuh apa aja sih gitu. Bukan aku yang menentukan, tapi kalian yang tentukan. Lihat lagi vision board kalian, lihat lagi resolusi kalian. Kira-kira orang yang ada di vision board itu nggak akan punya pengeluaran apa sih? Nah, dari situ kalian eliminasi pengeluaran yang tidak penting itu. Yang berikutnya yang harus dieliminasi adalah tontonan, film, bacaan buku, dan dopamin murah yang kalian dapatkan dari scrolling. Itu harus dieliminasi. Kalau kalian memang pengen jadi orang yang lebih pinter, kalau misalnya kalian pengen punya public speaking yang lebih bagus, coba eliminasi tontonan-tontonan yang tidak membawa kalian menjadi ke arah itu. Balik lagi, kalian lihat lagi vision board kalian, orang seperti apa sih nanti kalian yang kalian inginkan di vision board itu, lalu kalian pikirkan, kalau orang yang itu eksis, tontonan apa sih yang gak akan dia tonton tapi masih kalian tonton? Itu perlahan-lahan dieliminasi. Aku edik banget nonton Instagram story orang lain sampai aku tuh kayak bisa menghabiskan 2 jam, 3 jam untuk nonton Insta story orang yang bahkan nggak aku kenal kadang. Nah itu menurut aku sampai aku tersadar, wah 3 jam ini tuh sebenarnya aku mungkin bisa ngonten, aku bisa ngeberesin studio aku bisa bikin storyline, aku bisa olahraga mungkin. Nah sampai akhirnya aku tersadar dan orang yang aku inginkan, orang yang menurut aku harus jadi orang itu nanti di akhir tahun menjadi orang yang lebih baik, tidak mungkin akan menghabiskan waktu 1 jam, 2 jam hanya untuk nonton Instastory yang kadang tuh sebenarnya tidak mendatangkan kebaikan apapun buat aku gitu. Nggak menginspirasi, nggak menambah ilmu, sampai akhirnya perlahan-lahan aku ubah kebiasaan itu. Sama dengan tontonan-tontonan, kalau misalnya kalian suka nonton, coba dipikirin lagi. Kenapa? Karena menurut aku setiap tontonan yang kalian tonton itu akan masuk ke otak kita, akan masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga nanti lama-lama akan membentuk menjadi diri kita. Karena menurut aku sekarang di sosial media juga banyak tontonan-tontonan yang sebenarnya tuh nggak ada manfaatnya untuk ditonton, cuman ngabisin waktu, belum lagi kebiasaan scrolling, kita jadi lupa waktu sehingga membuat kita tuh ujungnya jadi lupa sama fokus kita sendiri. Jadi balik lagi, kalian lihat tuh vision board yang sudah kalian bikin, dengan estetik, lalu kalian bayangkan orang yang ada di vision board itu tuh kira-kira masih suka scrolling gak jelas gak ya? Masih suka nonton hal-hal yang gak penting gak ya? Kalau menurut kalian kayaknya enggak sih, karena untuk menjadi orang itu harus punya kedisiplinan, harus bisa belajar ini, harus ini. Mulailah menjadi orang itu, eliminasi tontonan dopamin murah yang sebenarnya nggak penting dan nggak akan membawa kalian menuju menjadi orang yang ada di vision board itu. Eliminasi, pelan-pelan eliminasi. Mungkin kalian juga kepikiran hal-hal di luar yang aku bahas di video ini. Oh kayaknya ini juga harus dieliminasi. Perlahan-lahan eliminasi. Dan semuanya menurut aku berproses ya. Jangan langsung tiba-tiba. Karena kalau misalnya langsung tiba-tiba bisa dipastikan sih dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan kalian bosan. Terus kalian akan balik lagi ke habit lama. Nanti menuju orang yang ada di vision board itu akan semakin jauh. Nah, kalau misalnya kalian perlahan-lahan mengeliminasi, nanti lama-lama kalian tuh akan menjadi orang yang baru tanpa kalian sadari.
Kayak aku dulu tuh punya kebiasaan makan karena stres. Aku perlahan-lahan rubah, aku cari kegiatan di saat aku stres pengen makan. Sampai akhirnya tanpa aku sadarin sekarang kalau aku stres carinya tuh bukan makan lagi. Dan aku cukup kaget gitu bahwa wah saking prosesnya lama aku sampai tidak menyadari gitu perubahan diri aku. Tapi itu bener-bener jadi kebiasaan dan jadi refleks dari badan aku sampai aku tuh sampai kayak tidak menyadari hal itu. Nah, itu yang terpenting. Jadi, kalau saat kalian bikin vision board dan vision boardnya estetik banget, ingat vision board itu hanya baru pembuka aja, belum menuju ke orang yang ada di vision boardnya. Masih banyak perjuangannya, masih banyak prosesnya, dan kita masih punya banyak waktu untuk melakukan hal itu. Sebenarnya banyak yang pengen aku bahas, tapi supaya lebih gampang aku bahas dulu yang satu poin yang menurut aku eliminasi. Karena mengeliminasi itu jauh lebih mudah, jauh lebih gampang kelihatan. Jadi kalian bisa mulai ngelis apa aja yang perlu dieliminasi, list orang-orang yang perlu kalian eliminasi, siapa aja, itu jauh lebih mudah. Nanti supaya pelan-pelan kita bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa menjadi orang yang kita impikan, kita kagumin, dan bahkan bisa menjadi orang yang sesuai dengan vision board kita supaya bisa menggapai mimpi-mimpi kita. Karena menurut aku otak kita bisa dilatih, badan kita bisa dilatih sehingga nanti tuh bisa menjadi refleks tanpa kita mikir tuh kita beneran menjadi orang itu dan kita bisa mewujudkan semua yang kita pengen. Dan eliminasi ini benar-benar menurut aku hal yang sering dilupain tapi works banget di aku. Makanya saat aku bikin vision board, yang aku inginkan malah tidak terjadi. Tapi saat aku nggak bikin karena aku sebel kemarin vision board gue nggak terwujud gitu ya. Tapi dengan aku masukin dengan lebih teliti mengenai eliminasi ini, malah apa yang aku inginkan terjadi. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian. Ini baru mau masuk bulan Februari dan coba start untuk mengeliminasi supaya nanti di Desember kita lihat kira-kira hal apa aja sih perubahan yang ada dalam diri kita. Kira-kira nextnya kita bahas apa lagi? Kalian tulis di kolom komentar. Bye-bye!